Selamat siang, perkenalkan nama saya Ernesto Rafael Maria Tavares, NIM 18120155 kelas G. Saya akan mempresentasikan tugas komputasi bergerak soal nomor 1. Security komputasi bergerak. Cybercrime. Kejahatan cyber atau kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang melibatkan komputer dan jaringan. Komputer mungkin digunakan untuk melakukan kejahatan atau menjadi target kejahatan. Kejahatan dunia maya dapat membahayakan keamanan dan keuangan seseorang. Ada banyak masalah privasi seputar kejahatan cyber ketika informasi rahasia dicuri atau diungkapkan secara sah atau sebaliknya secara internasional. Baik aktor pemerintah maupun non-pemerintah melibatkan kejahatan dunia maya, termasuk espionis, pencuri keuangan, dan kejahatan lintas batas lainnya. Kejahatan dunia maya yang melintasi perbatasan internasional dan melibatkan tindakan setidaknya satu negara bangsa, kadang-kadang disebut sebagai perang cyber. Warren Buffett menggambarkan kejahatan cyber sebagai masalah nomor 1 umat manusia dan menimbulkan risiko nyata bagi kemanusiaan. Penipuan online. Berikut ini adalah data statistik kejahatan cyber yang paling banyak dilaporkan. Jumlah laporan kasus kejahatan cyber pada Januari sampai bulan Juli pada tahun 2019. Penipuan online sampai dengan 1.243 kasus. Penyebaran konten provokatif. Total kasus 1.136. Pornografi 198. Akses ilegal 153. Peretasan sistem elektronik 126. Pemasaran 98 kasus. Pencurian data dan identitas 97 kasus. Manipulasi data 62 kasus. Perjudian 15 kasus. Pengubaan tampilan situs 2 kasus. Internasional ilegal 0. Gangguan sistem 0. Kejahatan cybercrime. Memalsukan akun Facebook salah satu contoh kejahatan cybercrime yang paling sering terjadi dalam pengkloningan akun Facebook milik seseorang. Tindakan ini marak terjadi kepada public figure atau tokoh terkenal memiliki banyak pengikut. Fenomena ransomware. Beberapa tahun yang lalu jagat digital sempat diramaikan dengan munculnya virus komputer ransomware WannaCry yang mampu mengunci data komputer seseorang. Untuk bisa membuka dan mengakses data tersebut, syarat yang harus Anda lakukan dalam membayar sejumlah uang tembusan melalui wallet Bitcoin. Jenis cybercrime atau kejahatan dunia cyber. Phishing adalah contoh cybercrime yang bertujuan untuk mencuri informasi dan data pribadi dari email, telepon, pesan, teks atau link palsu yang mengaku sebagai instansi atau pihak-pihak tertentu. Cara kerja phishing yaitu melalui target dengan tujuan yang seolah terlihat dengan normal, padahal mereka tidak sadar bahwa data pribadi
miliknya sedang dicuri. Pelaku phishing mengincar data-data sensitif korban seperti kata sandi, informasi kartu kredit, alamat email, dan one-time password. Data yang dicuri digunakan untuk tindakan kejahatan seperti pencurian, penyalahgunaan identitas pribadi, hingga pemasaran uang. Responsif adalah penyamaran informasi seakan-akan berperan sebagai pihak berwenang, seperti dari bank atau pemerintah untuk tujuan kejahatan cyber. Mirip seperti phishing yang mencoba mencuri data korban. Responsif tak hanya mencuri data, tapi dalam beberapa kasus juga mengirimkan malware berbayar kepada perangkat atau website korban. Ada berbagai jenis responsif, mulai dari identifikasi responsif, IP responsif, dan DNS responsif, hingga website responsif. Cracking adalah percobaan memasuki sistem komputer secara paksa dengan merentas sistem keamanan software atau komputer untuk tujuan ilegal dan mengerahkan ke kriminalisme. Pada cracking melakukan aksinya untuk mencuri, melihat, manipulasi, dan hingga penanganan malware. Ada berbagai jenis cracking yang sering terjadi, misalnya password cracking, software cracking, dan networking cracking. Sebagai jenis serangan cracking bisa kamu hindari, misalnya dengan membuat kombinasi password unik, menggunakan VPN, kunjungi situs yang sudah menggunakan HTTPS, dan menghindari link tatuan atau iklan dari internet. Serangan ransomware. Ransomware adalah tipe malware yang menargetkan perangkat keras untuk menampilkan informasi berharga dari targetnya, kemudian mengeskripsi dan mencuri file tersebut. Jika ingin mencoba atau mengakses kembali data tersebut, pelaku akan minta uang tebusan ke korban. Apabila korban tidak mengabulkan permintaan tersebut, pelaku tadi segan-segan akan membuat data tidak bisa digunakan lagi. Jenis cybercrime yang ini sering mengikat pengguna teknologi rumahan dengan tindakan melek teknologi yang masih kurang. Tujuan karir serangan ransomware adalah untuk memeras korban untuk membayar sejumlah uang untuk mendapat dan mengakses file yang telah dienkripsi. Baik, kali ini saya akan mempraktekkan soal nomor pertama tentang bagaimana mencari tahu seseorang dari sebuah gambar didapatkan file tersebut dari HP milik orang tersebut. Langsung saja buka Google Maps. Dan saya akan nantikan ke satelit dulu. Ini di sini saya sudah siapkan dua gambar. Yang gambar satu dari sumber dari HP, gambar satu sumber dari media sosial Facebook. Sobat, saya klik kanan, pilih properties, maka klik di detail, lihat. Kalau di sini gambar yang saya dapat dari
media Facebook tidak ada GPS-nya atau tidak ada latitude dan longitude. Dan yang gambar yang saya ambil dari HP, klik properties dan klik details. Nah, di sini ada GPS, ada longitude dan latitude. Nah, sini kita akan mencari tahu lokasi foto melalui Google Maps. Melalui Google Maps. Dan sekarang saya kasih masuk latitude dahulu, minus 10 spasi 9 spasi 53 koma. Sekarang kasih masuk longitude-nya 123 spasi 37 spasi 35. Maka saya akan enter. Maka lokasinya akan muncul. Lokasi titik ini adalah lokasi yang foto. Dan di sini adalah alamat Kota Kupang, Tuak Daun Merah, Kabupaten Oibobo, Kupang City. Baik, ini adalah soal kedua. Saya akan mempresentasikan layanan keamanan informasi yang manfaat bagi masyarakat. Layanan informasi keamanan pada aplikasi OVO. OVO, PT Visionet Internasional OVO atau kami sangat menghormati hal-hal yang berkembang dengan perlindungan privasi Anda. Oleh karena itu, menyusun kebijakan privasi untuk menjelaskan kepada Anda bagaimana kami memperoleh, mengumpulkan dan mengelola dan menganalisis penggunaan dan menyimpan, menampilkan pengumuman dan pengiriman, menyebarluaskan dan menghapus dan memusnahkan data pribadi Anda yang diberikan kepada kami atau yang dikumpulkan oleh kami baik pada saat mengunduh, melakukan registrasi akses situs web, serta menggunakan layanan atau produk OVO aplikasi, terkecuali diatur pada kebijakan privasi yang terpisah. Anda menyatakan bahwa data pribadi Anda merupakan data yang benar dan sah, serta Anda memberikan persetujuan kepada kami untuk menggunakan dan mengirimkan dan menyebarluaskan dan menghapus dan memusnahkan sesuai dengan kebijakan privasi ini dan peraturan perundang-undang yang berlaku. Kami harap Anda membaca dan membicarakan privasi dengan saksama untuk memastikan bahwa Anda memahami bagaimana proses pengolahan data kami. Dengan menggunakan aplikasi OVO, berarti Anda mengakui bahwa Anda telah membaca, memahami dan menyetujui seluruh ketentuan yang terdapat dalam kebijakan privasi ini. Yang adalah satu kesulitan yang tak terpisahkan dengan masyarakat dan ketentuan OVO. Istilah dalam huruf kapital yang digunakan memiliki arti yang sama dengan yang terdapat dalam syarat dan ketentuan OVO. Data pribadi. Data pribadi adalah setiap data, informasi, dan atau keterangan dalam bentuk apapun yang dapat mengidentifikasi diri Anda, yang dari waktu ke waktu akan sampaikan kepada kami atau yang Anda cantumkan atau sampaikan pada dan atau melalui aplikasi yang menyangkut informasi mengenai pribadi Anda, yang mengucapkan antara lain
nama lengkap, kartu identitas Anda, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, surat elektronik atau email, nomor telepon, smartphone termasuk namun tidak terbatas pada IP address, informasi lokasi dan perangkat Anda, nomor email, nama aplikasi yang telah diletakkan pada perangkat Anda. Data yang menyangkut informasi mengenai kegiatan transaksi Anda pada aplikasi OVO dan data lainnya yang tergolong sebagai data pribadi. Keakuratan data pribadi. Kami membutuhkan data pribadi Anda. Salah satunya adalah dapat melakukan pemrosesan transaksi. Oleh karena itu, data pribadi yang Anda berikan kepada kami haruslah seakurat mungkin dan tidak menyesetkan. Anda harus memperbarui dan memberitahukan kepada kami apabila ada perubahan terhadap data pribadi Anda. Dengan ini, berdasarkan kami dari setiap tuntunan, gugatan, ganti rugi atau klaim sehubungan dengan kegagalan pemrosesan transaksi pada aplikasi OVO yang disebabkan oleh ketidakakuratan data pribadi yang Anda berikan kepada kami. Pengumpulan data pribadi. Penyediaan data pribadi Anda bersifat sukarela, namun jika Anda tidak memberikan data pribadi Anda kepada kami tidak akan dapat proses data pribadi Anda untuk tujuan yang diuraikan di bawah ini, dan dapat menyebabkan kami tidak dapat berikan layanan-layanan atau produk-produk kepada atau proses pembayaran dari Anda. Kami akan mengumpulkan data pribadi Anda pada saat Anda membuat atau melakukan penggunaan atau pada saat layanan sebagaimana kami minatkan Anda kepada apabila dibutuhkan dari waktu ke waktu. Kami akan mengumpulkan data pribadi Anda setiap kali Anda mengakses aplikasi OVO atau melakukan transaksi menggunakan aplikasi OVO. Penggunaan data pribadi. Mengelola dan menganalisis dan atau menggunakan data pribadi Anda untuk bertujuan sebagai berikut maupun tujuan yang lain diizinkan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku. Mengidentifikasi dan mendaftarkan Anda sebagai pengguna aplikasi OVO dan melakukan verifikasi, memodifikasikan atau mengelola akun Anda, termasuk melakukan proses mengenal pengalaman Know Your Customer. Memungkinkan kami untuk menyediakan layanan yang Anda minta atau memproses transaksi yang Anda minta. Memproses dan mengelola OVO cash dan OVO Point Anda. Mencegah dan mendeteksi penyidikan dan meregistrasi terjadinya tindakan yang merupakan kejahatan, dilarang, ilegal, tidak sah atau kurang yang memungkinkan terjadi dalam penggunaan aplikasi OVO, termasuk namun tidak terbatas pada penipuan, fraud, dan penggelapan, pencurian, dan pencucian uang. Pengembangan dan menambah dan menyediakan produk untuk memenuhi kebutuhan Anda. Pelaksanaan riset mengenai data dan demografis pengguna aplikasi. Mengembangkan dan mengatakan dan menyediakan layanan-layanan kami, aplikasi OVO dan fitur-fitur dalam aplikasi OVO. Mengirim informasi yang kami anggap berguna untuk Anda, termasuk informasi tentang layanan dari kami setelah Anda memberikan persetujuan kepada kami Anda untuk keberatan hubungi mengenai layanan kami. Tujuan administratif internal seperti audit, analisis data, keamanan, rekaman data dan database,
berkomunikasi dengan Anda sehubungan dengan segala hal mengenai aplikasi OVO, layanan-layanan kami, dan fitur-fitur daripadanya, dan menjaga keselamatan, keamanan, dan keberlangsungan aplikasi OVO, layanan-layanan kami, dan fitur-fitur daripadanya. Kali ini saya akan praktekkan bagaimana cara kita mendownload dan daftar akun OVO pada HP kita. Buka aplikasi Play Store dan ketikkan OVO dan cari, dan setelah lanjut klik di buka, maka akan tampilan OVO, dan klik setuju, dan klik izinkan OVO untuk melakukan mengelola panggilan telepon. Izinkan mengakses lokasi pada perangkat lokasi kita, dan klik tekan lanjutkan, dan masukkan nomor telepon yang aktif agar nanti kode konfirmasinya masuk dalam HP kita. Kemudian klik lanjutkan, dan kode verifikasinya akan masukkan kode verifikasi, masukkan nama lengkap kita, dan klik lanjutkan, dan bikin kode security untuk akun OVO kita, dan klik OK, dan verifikasi. Dan masukkan email kita yang aktif. Setelah itu klik simpan. Dan itu kita lanjutkan buka akun email kita untuk verifikasi, dan buka email, klik di pesan masuk, dan tekan di verifikasi email kamu. Maka akan diverifikasi. Dan buka lagi aplikasi OVO, maka akan otomatis terverifikasi. Tekan di mulai pakai OVO. Baik, sekian dan terima kasih.